Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nanda Mutiara Ratna Dewita dari Universitas Mercubuana dengan NIM 432210-127. Di sini saya akan membahas tentang tugas besar 2 perekonomian Indonesia yang dengan dosen pengampu Ibu Rike Purnamasari, SE, MAK. Di sini ada deskripsi tugas yang diberikan Ibu Rike, yaitu buatlah satu video bernarasi dengan membahas tentang dua masalah kondisi perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Yang kedua, masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM. Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Yang ketiga, berikan penjelasan tentang kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah guna percepatan pembangunan struktural di Indonesia. Yang keempat, ada kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Dan yang terakhir, identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang dan apa solusi sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Mari kita bahas yang pertama yaitu konsep dan tujuan pemerintah mengenai otonomi daerah dan UMKM sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Istilah otonomi berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri, atau mengatur. Otonomi daerah merupakan kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat daerahnya. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, otonomi daerah adalah hak wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ada konsepsi pelaksanaan otonomi daerah. Secara konseptual, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dilandasi oleh 3 tujuan utama, yaitu yang pertama tujuan politik, yaitu upaya untuk mewujudkan demokratisasi politik melalui partai politik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Yang kedua, ada tujuan administratif, yaitu perwujudan tujuan administratif yang ingin dicapai melalui pelaksanaan otonomi daerah adalah adanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk sumber keuangan serta pembaharuan manajemen birokrasi pemerintahan di daerah. Nah, yang terakhir yaitu tujuan ekonomi yang ingin dicapai dalam pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia adalah terwujudnya peningkatan indeks pembangunan manusia sebagai indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Nah, di sini ada faktor dalam rangka mewujudkan tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut, terdapat beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu ada faktor manusia, yaitu yang meliputi kepala daerah beserta jajaran dan pegawai, seluruh anggota lembaga legislatif, dan partisipasi masyarakatnya. Yang kedua, ada faktor keuangan daerah, baik itu dana perimbangan dan pendapatan asli daerah yang akan mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah. Dan yang terakhir, faktor manajemen organisasi atau birokrasi yang ditata secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan pelayanan dan pengembangan daerah. Nah, masalah apa saja yang ditimbul akibat dari otonomi daerah ini dan UMKM? Kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintahan pusat guna mengatasi masalah tersebut? Setelah otonomi daerah diberlakukan, banyak yang membicarakan sisi positifnya. Memang hal ini akan membawa banyak perubahan di daerah otonom. Namun demikian, bukan berarti kemajuan otonomi daerah di Indonesia akan mulus dan tanpa hambatan. Masih banyak permasalahan yang datang bersamaan dengan adanya otonomi daerah ini. Masalah yang ada itu ada
Adanya eksploitasi pendapatan daerah, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum mantap, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai, kondisi SDM aparatur kepemerintahan yang belum menunjang sepenuhnya pelaksanaan otonomi daerah, terus ada korupsi daerah, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Kebijakan Sementara itu, ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama ada membuat pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Melarang anggota keluarga kepala daerah untuk maju dalam pemilihan daerah untuk mencegah pembentukan dinasti politik. Yang ketiga ada membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah agar menjadi landasan pembangunan di daerah dan membuat pemerataan pembangunan antar daerah. Dan yang terakhir itu ada meningkatkan kontrol terhadap pembangunan di daerah dengan memilih Mendagri yang berkapabilitas untuk mengawasi pembangunan di daerah. Kebijakan sementara itu, ada beberapa kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut, yaitu satu, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan pelayanan satu pintu untuk masyarakat, melakukan efisiensi anggaran, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanaman men- penanaman nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Lalu ada meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor SDA dan pajak serta mencari dari sektor lain seperti jasa dan pariwisata yang digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, kebijakan fiskal yaitu kebijakan mengenal pajak, penerima lain, utang piutang, dan pengeluaran pemerintah dengan tujuan tertentu seperti menunjang kestabilan ekonomi, keseimbangan moneter, peningkatan pembangunan ekonomi, dan perluasan kesempatan kerja fiskal polisi. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengarahkan perekonomian dengan perubahan pengeluaran dan pendapatan pemerintah. Instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah pengeluaran pemerintah atau belanja negara dan pajak. Selanjutnya ada tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, menciptakan stabilitas perekonomian negara, menciptakan pertumbuhan ekonomi negara, memperluas lapangan pekerjaan, menciptakan keadilan sosial termasuk dalam distribusi pendapatan, dan yang terakhir menstabilkan harga atau mengatasi inflasi. Selanjutnya ada instrumen-instrumen pada kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan fiskal perpajakan merupakan salah satu instrumen kebijakan yang memiliki otoritas publik yang kuat dan mempengaruhi perubahan pendapatan investasi dan konsumsi. Nah, yang kedua, kebijakan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini memprioritaskan pengeluaran pemerintah untuk sektor yang penting dan mendesak, seperti pembukaan sekolah, pembangunan jalan umum, jembatan, jalur transportasi, serta biaya operasional pemerintah. Yang ketiga, ada kebijakan pembiayaan defisit. Instrumen kebijakan yang dikeluarkan apabila pemerintah mengalami defisit atau jumlah pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan. Dan yang terakhir, ada kebijakan utang publik. Jadi kebijakan ini dikeluarkan apabila kebijakan pembiayaan defisit dinilai tidak cukup untuk memenuhi pengeluaran publik. Lalu selanjutnya ada kaitkanlah hubungan kebijakan percepatan pembangunan tersebut bagi peran Indonesia dalam menghadapi globalisasi ekonomi. Globalisasi sendiri merupakan istilah yang berhubungan dengan peningkatan yang mencakup seluruh aspek atau bersifat universal yang ada di seluruh dunia. Peningkatan ini bisa dilihat melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya populer, dan bentuk
interaksi yang lain. Atau bisa dikatakan bahwa dengan adanya globalisasi akan membuat seluruh dunia menjadi selaras. Hal ini berkaitan erat dengan percepatan pembangunan Indonesia dan juga pertumbuhan ekonomi. Indonesia harus terus meningkatkan pertumbuhan ekonominya agar tidak tertinggal dari negara lain. Selain itu, untuk memfasilitasi kerjasama dengan negara lain, perlu dilakukan peningkatan pertumbuhan di segala aspek, terutama yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Bagian dari pembangunan nasional juga dapat dilihat dengan adanya pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur juga diyakini sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, karena dengan infrastruktur yang memadai, kegiatan ekonomi di Indonesia lebih mudah dilaksanakan untuk melanjutkan pertumbuhan ekonomi. Contohnya saat ini kita sedang menghadapi virus, yaitu COVID-19 yang menyerang populasi manusia di seluruh dunia. Pandemi ini membuat perekonomian terhenti. Globalisasi menuntut manusia untuk selalu siap menghadapi perubahan dan persaingan di tingkat internasional. Akibatnya, persaingan global saat ini terus meningkat. Nah, berikut ada tantangan dalam persaingan global saat ini. Perubahan perilaku konsumen dan pola perdagangan global. Mengingat pandemi ini membuat sikap konsumen lebih selektif akan keamanan pangan dan higienitas menjadi prioritas. Serta pandemi ini juga membuat sistem perdagangan harus bertransformasi dalam ekosistem digital. Lalu ada proteksionisme perdagangan dan meningkatnya hambatan perdagangan. Di antaranya pemberlakuan tarif oleh negara mitra dagang, kewajiban lisensi impor dari negara mitra dagang, dan sustainable issues, yang mana produk ekspor harus bersifat ramah lingkungan. Lalu ada perundingan kerjasama perdagangan menjadi sulit diselesaikan. Padahal adanya perundingan yang baik memungkinkan untuk meningkatkan arus investasi, membuka pasar untuk produk baru, dan mengurangi hambatan perdagangan baik berupa eliminasi tarif atau pengurangan hambatan non-tarif. Potensi defisit dan resesi ekonomi, mengingat telah banyak negara maju di berbagai benua yang mengumumkan masuk jurang resesi pada tahun ini. Lalu agar mampu bertahan pada era globalisasi, maka perlu adanya perbaikan dalam organisasi terkait dengan kapasitas SDM-nya. Peningkatan kapasitas ini hanya mungkin terjadi ketika semua elemen sumber daya manusia menjadi siswa belajar terus-menerus baik melalui buku, pakar, teman sebaya, atau dalam kehidupan sehari-hari. SDM juga membutuhkan kemampuan berupa interpersonal skill yang baik untuk berinteraksi dengan setiap orang agar dapat berkembang. Cara mempelajari keterampilan interpersonal adalah belajar dengan sungguh-sungguh, terutama sambil duduk di ruang kuliah, kemudian berpartisipasi dalam pendidikan, bergabung dengan organisasi, meningkatkan analitik sosial, dan meningkatkan interaksi sosial nyata dan digital. Individu juga harus memiliki keinginan, semangat, dorongan, antusiasme, keberanian, fleksibel, dan konsistensi. Di sisi lain, organisasi dengan karyawan yang antusias atau apatis berjuang untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.